Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Cecep, dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai tips tutorial, unboxing, gameplay maupun info apapun semua seputar virtual reality atau VR. Dan di video kali ini saya akan review salah dua, bukan salah satu ya, salah dua perangkat VR yang relatif murah, yaitu VR dengan seharga 30.000 dan juga VR dengan seharga 100.000 gitu. Saya juga bakal jelasin apa sih bedanya dengan VR dengan harga yang selangit gitu ya, dengan harga yang jauh lebih mahal daripada VR tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Stay with me and let's begin. Oke teman-teman, ini di sini ada dua buah VR headset. Yang pertama adalah VR box versi pertama ya, dan di sini ada VR box versi kedua. Jadi VR box ini adalah alternatif ya, VR murah buat teman-teman yang ingin melihat VR experience tapi dengan budget terbatas gitu. Nah, ini adalah VR box versi pertama. Ini saya udah beli dari online ya, dan harganya tuh 30-an lah, 30 ribuan. Dan di sini saya akan review tanpa buka boxnya karena kardusnya udah saya buka kemarin gitu. Dan ini udah dalam keadaan terpasang semua. Nah, di sini saya mau jelasin dulu mengenai bahan-bahannya ya. Nah, jadi dengan harga 30.000 ini teman-teman udah bisa dapat VR ya, lumayan lah, bisa teman-teman pakai kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, di sini bahannya sendiri adalah seperti ini. Ini bahan untuk apa sih namanya, busanya ya. Busanya tuh kurang begitu bagus sih kalau menurut saya ya, tipis, dan juga ini plastik. Nah, sini ada lensanya, dan di sini masih ada plastik lensanya belum saya copot. Perlu diketahui ya, buat pengguna kacamata kayak saya ini nggak bisa pakai ini nih, nggak bisa pakai headset ini karena ini terlalu kecil dan nggak muat gitu kalau pakai kacamata di sini nih. Jadi ini mungkin diperuntukkan untuk orang yang tidak memakai kacamata gitu. Nah, ini ada untuk hidung. Terus di atasnya ini headbandnya ya. Ini juga bahannya kurang begitu bagus ya, setimpal dengan harganya lah ya. Ada harga, ada kualitas. Nah, ini kalau kita scratch kayak gini transparan nih, kelihatan tuh. Nah, terus atasnya ini adalah pengatur lensanya. Jadi kita bisa atur nih ya, lensanya kanan kirinya, posisi gitu. Apakah mau jarak antar matanya mau kita ubah bisa. Dan di sini posisi lensanya ke depan ke belakang bisa diatur. Kayak gitu. Dan kalau menurut saya sih ini simpan aja di bagian tengah lah ya, karena udah standar. Nah, terus ini adalah mereknya VR box, dan ketika kita buka ini, saya sampai sekarang belum tahu sih fungsinya ini apa gitu. Ini kamera juga buat apa gitu kan? Kamera kan kita ngelihat si VR nya, bukan ngelihat kamera. Dan ini pun ada lensanya gitu, mau ngelihat gimana gitu. Oke lah. Nah, ini bolong-bolong ini fungsinya buat kabel-kabel lah, charger atau headset gitu ya. Maksudnya earphone. Nah, di sini untuk memakai cara maininnya gitu, si VR ini kita harus buka dulu. Di sini nih ada buka dulu. Nah, ya, jadi teman-teman untuk VR yang harganya 30 ribuan ini kita nggak ada mesinnya langsung di dalam sini. Jadi kita harus pakai smartphone, Android atau iOS ya, bisa. Dan zaman sekarang sih smartphone-nya udah support semua gitu, udah ada giroskopnya. Jadi yang penting ada giroskopnya ya teman-teman, karena kalau nggak ada giroskopnya kita nggak bisa ngerotasi gitu, nggak bisa nengok kanan kiri gitu. Oke, kita coba pasang ya. Nah, jadi cara pasangnya kayak gini. Nah, ini buat kabel charger gitu ya. Nah, di sini jangan lupa sebelum dipasang itu kita harus buka dulu apa yang mau kita mainin gitu. Contohnya di sini YouTube lah ya, YouTube. Nah, saya coba dulu gambar apa, video-video YouTube VR. Misalnya ini ya. Nah, ini kan di YouTube tuh ada modenya nih. Jelas nggak? Ada modenya nih ya, mode VR. Ini mode VR nih. Nah, nanti setelah tampilannya kayak gini, guys. Nah, ini teman-teman udah bisa ngelihat 3D nih pakai VR headset ini.
Nah setelah itu baru masukin ke headsetnya. That's it, cuma ini aja. Nah teman-teman, dengan harga 30.000 udah bisa ngelihat. Aduh gelap ya, ini kebetulan roller coasternya lagi di dalam ruangan kali. Nah jadi dengan harga 30.000 teman-teman udah bisa ngerasain gimana sih rasanya virtual reality gitu ya. Emang gelap ini, lagi nanjak. Nah terus apa sih keunggulannya gitu, tetap di video ini ya, nanti bakal saya jelasin. Oke, kita langsung ke VR headset yang kedua, yaitu VR Box versi 2. Oke, nah ini adalah VR Box versi 2, VR Box 2 ya. Harganya itu sekitar 100.000 atau 99.000 saya belinya. Dan di sini saya udah pasang semuanya, mulai dari headbandnya dan juga busa-busanya yang ada di dalam sini ya. Oke, cara pakainya sebentar saya jelasin dulu ya mengenai headbandnya ini. Nah ininya kualitasnya sekarang udah lumayan agak lebih bagus ya, karena nggak tipis-tipis amat, dan juga ini ada apa, penutup dahinya gitu, jadi kita lebih nyaman aja gitu dipakainya. Dan terus di sini ada busa-busa buat kening kita, buat jidat kita ya kan. Tapi busanya ini ya masih lumayan lah, tapi ini gampang copot. Nah ini busanya gampang copot bro, tuh. Ya setimpal sama harga lah, sama lah ya. Nah ini ada lensanya di sini, terus juga di sini ada pengatur lensanya depan belakang. Nah bedanya adalah ini tuh ada magnetiknya. Magnetik ini fungsinya adalah sebagai klik trigger untuk game-game VR. Misalnya gini, ada menu gitu ya, kita arahin si mata kita ke menunya, kemudian ini untuk klik gitu, klik ya, fungsinya ini action button lah gitu ya, action button. Beda dengan VR yang ini nggak ada action buttonnya. Nah ini cara kerjanya adalah dengan mengirimkan magnetik ke HP, dan HP yang support nanti bakal ke trigger gitu, udah kayak button. Tapi kayaknya ini HP saya nggak support ya, saya coba sih nggak bisa. Harusnya support sih, zaman dulu malah support. Nah cara pakainya ini seperti ini lebih praktis sih, lebih enak gitu cara pakainya. Jadi kita tinggal pasang seperti ini nih, pasang, tarik, pasin. Nah kayak gini berputar si video VR nya. Nah setelah itu ini lumayan kenceng ya, kenceng. Setelah itu baru deh ditutup. Nah teman-teman tinggal lihat di sini tuh, ini nggak kelihatan sih kalau di kamera ya. Oke, nah kayak gitulah. Nah terus pertanyaannya, mending mana sih sebenarnya, VR yang harganya mahal atau yang harganya murah? Tergantung teman-teman, tergantung pertama budgetnya, terus keduanya teman-teman mau ngalamin VR yang keren gitu ya, VR yang sebenarnya, atau cuma ingin merasakan VR basic gitu. VR basic maksudnya merasakan, oh ternyata VR itu seperti itu 3D, ya udah pakai ini aja. Dan tapi syaratnya teman-teman harus punya HP yang resolusinya tinggi sih sebaiknya gitu, karena ini gimana pun pakai HP gitu. Nah terus mengenai gambarnya gimana sih? Nih saya nggak bohong ya, harga tuh nggak bakal bohong. Itu harga 100.000 30.000 itu memang ini VR ya, tergantung dari kualitas HP-nya. Tapi secara gambar pun ini masih seperti apa ya, kalau kita lihat itu kayak kanan kirinya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi kayak ketika kita pakai headset ini, kita tuh kayak masih pakai headset aja gitu. Gimana yang ngejelasinnya ya? Jadi ini kan mata kita nih, nah kehalangan sama ini nih. Nah kalau pakai VR yang harganya minimal kayak Oculus Go gitu ya, ini kan Oculus Go juga portable nih ya, tapi ini tanpa HP. Nah kalau udah pakai ini
Ini harganya sekitar 4 juta yang baru, atau 3,5 sampai 4 juta lah. Nah kalau ini kan ketika kita pakai benar-benar gambarnya bening banget ya, terus field of view-nya tinggi banget sehingga kita bisa kanan kirinya tuh hampir enggak, kanan kirinya tuh dikit banget kelihatan itemnya gitu. Kalau yang ini benar-benar kita tuh kayak ngintip aja gitu, jadi si gambar 3D tuh kayak di depan. Nah kayak gitu sih. Terus juga mengenai kualitas gambarnya, frame rate, dan juga untuk gameplay ya, kita gimana sih cara playing gamenya ini untuk VR yang murah kayak gini. Itu tuh kita harus beli lagi satu extension, yaitu controllernya. Cuma controllernya juga terbatas, nggak bisa ada trackernya, sehingga kita cuma sebatas maju mundur dan juga nge-remote aja gitu. Oke, itu paling untuk review dari 2 buah VR box ini. Silakan teman-teman buat yang mau beli, nanti saya kasih linknya di kolom komentar ya. Ini mah buat iseng-iseng aja sih. Kalau teman-teman mau serius di VR sih lebih baik ngumpulin dulu buat beli Oculus Quest gitu ya, kalau teman-teman mau serius di VR gitu. Tapi kalau mau iseng-iseng aja ingin ngerasain VR ya ini. Tapi ingat ya, walaupun Oculus Go dan Oculus Quest ini adalah Android, sama-sama Android gitu, sama lah dengan ini gitu, sama-sama Android, tapi trust me gitu, ini tuh benar-benar beda gitu ya. Yang harganya ini 30.000, ini 4 juta gitu, jauh banget kan harganya. Jadi secara kualitas gambarnya pun benar-benar jauh dan experience-nya beda banget lah teman-teman. Kalau ini tuh kayak ngintip aja gitu ya, benar-benar basic lah, benar-benar dibatasin secara fitur VR-nya ya. Kalau ini udah support 3 degrees of freedom, dan ini udah support 6 degrees of freedom. Nah untuk penjelasannya saya udah jelasin ya mengenai apa itu 6 degrees of freedom atau 3 degrees of freedom di video sebelumnya. Oke, itu aja paling ya untuk video kali ini. Kita langsung ke closing. Oke teman-teman, jadi itu adalah review untuk VR box ya, VR box yang mana VR itu menggunakan smartphone sebagai engine-nya, sebagai engine VR-nya. Dan ya saya akan sedikit menjelaskan lah apa sih perbedaannya gitu ya, apa sih perbedaannya dengan Oculus Go dan Oculus Quest gitu ya, atau VR lainnya yang based on PC misalnya nih. Saya akan coba jelasin ya. Pertama, perbedaannya adalah engine-nya ini memakai Android, memakai smartphone, dan ini tergolong repot, dan juga kita harus tahu mana sih smartphone yang compatible dengan VR gitu. Dan juga kita harus memikirkan apakah si smartphone kita itu udah mempunyai resolusi yang tinggi atau belum gitu, punya frame rate yang tinggi atau belum, dan juga giroskopnya bagus apa enggak. Kita juga harus mempertimbangkan semuanya. Selain itu, dengan VR yang murah seperti ini juga tidak include controller ya, walaupun memang dijual terpisah controller-controllernya, cuma masih banyak batasan-batasannya gitu. Nah juga selain itu dari sisi kualitas gambar itu mengikuti kualitas gambar dari smartphone. Yang paling ketara bedanya setelah kita pakai si VR ini dengan VR yang harganya jauh di atas ini, dengan VR yang portable atau VR based on PC ya, based on PC VR, itu tuh ya dari sisi gambar jauh berbeda gitu. Sebetulnya ini kan prinsipnya adalah lensa yang nembak layar dari smartphone gitu ya. Nah sedangkan kalau untuk VR yang harganya mahal, itu tuh perhitungan dari si lensanya itu benar-benar bisa tidak ada distorsi gitu ya. Nah kalau kita pakai ini, pakai VR box ini, kadang kita kayak melihat si tampilan 3D VR-nya itu kayak cembung gitu, jadi kayak ya distorsi gitu ya. Dan ini juga pertama itu tadi gambarnya distorsi dan benar-benar nggak real kayak kita ngelihat in real life gitu ya. Nah sedangkan kalau ini banyak distorsi, artinya kayak cembung aja gitu. Terus yang keduanya adalah FOV-nya atau field of view-nya. Nah jadi field of view tuh kayak gini, handphone ditaruh di sini, smartphone-nya ditaruh di sini. Nah ketika kita tonton seperti ini, itu tuh pinggiran di sini nih, kanan kirinya tuh masih kelihatan hitamnya gitu. Jadi kayak kita tuh kayak pakai teropong gitu, kayak ngintip pakai teropong, dan kanan kirinya tuh kita nggak bisa lihat. Nah sedangkan kalau pakai VR yang harganya mahal, itu tuh kita bisa ngelihat lebih luas lagi. Jadi kanan kirinya tuh kita masih bisa lihat. Jadi tanpa kita harus noleh ke kiri ke kanan, itu
kita bisa ngelihat si pinggirannya gitu. Walaupun emang nggak sampai segini sih, nggak sampai pinggir banget sih, masih ada hitamnya lah kayak gitu. Cuma semakin mahal VR-nya, biasanya field of view-nya semakin besar gitu. Nah, semakin besar field of view-nya, maka kita ketika pakai si headsetnya itu udah kayak kita nggak pakai headset gitu. Kita nggak ngerasa pakai headset, yang kerasa tuh cuma beratnya aja. Nah, sedangkan kalau kita pakai VR box ini, kita kayak masih pakai headset, kita kayak masih pakai teropong gitu. Karena mata kita masih tertuju ke depan. Ketika kita ngeliat ke kanan kiri, karena field of view-nya sangat kecil, ya kita cuma ngeliat hitam aja kayak gitu. Ya, tapi ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang punya smartphone yang bagus gitu ya, tapi ingin menggunakan VR ya iseng-iseng aja gitu. Jadi ini tuh kalau menurut saya sih buat iseng-iseng aja, bukan buat kita main serius di VR. Kalau teman-teman pengen ngedalamin VR secara keseluruhan, sebetulnya mending teman-teman bisa menabung dulu untuk beli VR yang sesungguhnya gitu ya. Dan ini juga lumayan bagus sih kalau untuk nonton gitu ya, tapi ya itu secara gambarnya masih distorsi, mungkin itu membuat teman-teman nggak nyaman juga gitu ya. Oke teman-teman, itu aja paling video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like videonya dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya, karena kalau teman-teman klik loncengnya, maka setiap saya upload videonya akan ada notifikasi ke inbox teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.